Sudah? Gloria udah sarapan? Pakai apa? Pakai nasi. Lauknya? Ikan. Semua udah sarapan kan ya? Nah, sarapan itu sangat penting ya kalau pagi hari. Karena apa? Karena ketika kita sebelum beraktivitas, kita mengisi tenaga dulu agar ketika kita beraktivitas kita tidak lemas. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Edi mau ngecek kehadirannya dulu seperti biasanya. Alimatul Nisa, Dinda, Gloria, Cahya Nurul, Askia, hadir. Hadir semua ya. Hadir semua. Ada yang nggak berangkat nggak? Siapa yang nggak berangkat? Dinda. Yang nggak berangkat Linda. Linda dan Linda kemana? Gak ada keterangannya ya? Lain kali kalau ada teman-teman ataupun kalian kalau nggak berangkat kasih kabar, kasih surat izin, minimal surat izin tertulis atau surat izin yang dituliskan lewat WhatsApp. Yang penting memberikan kabar kepada sekolahan ya. Takutnya nanti kenapa? Dia berangkat tapi tidak sampai sekolahan gitu. Ya, jadi kalau ada surat keterangannya, ada pemberitahuannya dari pihak sekolah, nanti pihak sekolah kan bisa mengerti, oh ini sakit, oh ini pergi gitu ya. Paham? Nah, anak-anak semua, siapa yang masih ingat pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang ingat? Aski? Kemarin belajar tentang apa aja yang kita pelajari? Siapa yang tahu? Halim? Sumber daya alam, terus? Membuat karya seni montase, terus? Menjaga kebersihan lingkungan, terus? Melestarikan kelestarian. Nah, diinget-inget ya. Jadi ketika kalian sebelum berangkat sekolah, kalau hari ini mau sekolah, kita harus pelajari dulu sebelumnya. Karena apa? Karena materi yang akan kita sampaikan di hari ini pasti ada sangkutannya dengan materi sebelumnya. Ya. Makanya sebelum kita berangkat sekolah, kita wajib belajar. Karena apa? Persiapan kita untuk pelajaran selanjutnya. Nah, kemarin kita belajar tentang sumber daya alam, tentang membuat karya seni, terus menjaga kelestarian sumber daya dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Sekarang, ya perhatikan gambar yang ada di depan. Ini masih ada sangkutannya dengan yang kemarin ya. Ini adalah karya seni montase. Kedua ini adalah karya seni montase. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mengapresiasi karya seni. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang membuat karya seni montase. Kalau sekarang kita lebih meningkat lagi ke cara mengapresiasi karya seni montase. Nah, siapa yang tahu tentang apresiasi itu apa? Ada yang tahu, pernah mendengar tentang apresiasi? Gak ada yang pernah dengar? Nah, coba perhatikan. Apresiasi itu sama halnya tentang kita menjiwai sebuah karya seni. Dimana dalam kita menjiwai, kita bisa tahu dari maksud karya seni tersebut. Misalnya, ini ada karya seni montase tentang lingkungan yang ada di sekitar rumah. Nah, maksud karya seni ini apa? Maksud karya seni misalnya kayak di depan, ini menggambarkan tentang keceriaan orang-orang di sekeliling rumah ini dalam kegiatan bermain anak-anak. Dan di sini juga banyak tumbuhan-tumbuhan yang mencerminkan tentang penghijauan ataupun kesejukan dari lingkungan. Nah,
di sini kita akan belajar tentang cara mengapresiasi karya seni. Bagaimana caranya? Cara mengapresiasi karya seni. Nah, di sini Bapak punya materi ajar. Silakan kalian baca materi ajar ini tentang apresiasi karya seni. Gabung ya. Nah, di sini ada. Silakan kalian baca tentang materi ajar yang bagian bawah. Bagian bawah halaman pertama. Di situ tertuliskan tentang apresiasi karya seni, ya. Dibaca secara mandiri, dibaca sendiri-sendiri, dipahami. Kalau tidak jelas ataupun yang perlu kalian tanyakan, kalian nanti tanyakan dan kita diskusikan bareng-bareng. Setelah itu nanti kita coba membuat apresiasi karya seni secara berkelompok. Terlebih dahulu sekarang kalian baca materi ajar berikut. Anak-anak, sudah selesai bacanya? Sudah ya. Coba setelah membaca, Pak Edi mau tanya dulu. Apresiasi seni itu apa sih? Coba Aski dibacakan, apresiasi seni itu apa? Nggak tahu ya, coba Halim, apresiasi seni. Jadi apresiasi seni itu proses penghayatan. Penghayatan itu bagaimana intinya? Kalian pernah melihat orang yang membaca puisi sampai nangis-nangis itu? Nah, orang yang membaca puisi nangis-nangis itu karena dia bisa menghayati dari isi puisi tersebut. Itu termasuk dalam kegiatan pengapresiasian suatu karya seni. Kalau kalian cuma membaca aja, misalnya seperti membaca sumber belajar seperti ini, pasti kalian tidak bisa menghayatinya. Karena apa? Ketika kalian menghayati karya seni, kalian harus tahu maksud dan tujuan dari karya seni tersebut. Coba sekarang fungsi dari karya seni, Dinda. Ayo, berarti kalian belum benar-benar tadi pembacanya. Coba di situ dijelaskan ada 4 fungsi dari karya seni. 1. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. 2. Untuk 3. 4. Membangun hubungan. Dari keempat manfaat tersebut ada yang ditanyakan enggak? Kira-kira paham semua enggak? Ayo, paham enggak? Enggak, gitu aja dulu. Jadi kalau nggak tahu tuh bilang. Ketika kalian belajar, kalian malu untuk bertanya, itu pasti kalian tersesat. Tersesatnya gimana? Ketika kalian mengerjakan soal, ujung-ujungnya kalian ngasal. Tuh, ya. Jadi ketika kalian belajar, ketika tidak tahu maka bertanya. Makanya ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Seperti itu. Yuk. Jadi ada 4 fungsi dari karya seni ataupun dari apresiasi karya seni. 1, untuk meningkatkan kecintaan. Kecintaan itu dalam kegiatan karya seni. Ketika kalian tahu maksud dan unsur-unsur dari karya seni, maksud dia membuat apa, karya seni itu tujuannya dibuat dia untuk apa, maka kalian bisa mendalami dan mencintai karya seni tersebut. Untuk menciptakan penilaian itu bersama menikmati karya seni itu bagus atau jelek. Ketika kalian bisa mengapresiasinya, maka kalian akan
akan bisa menikmati. Nah, ketika kalian sudah memahami tentang karya seni tersebut, berikut Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian kerjakan berkelompok. Silakan langsung berhadapan aja. Bawa aja. Yang ini ke sini, kamu ke sana biar dimakan. Ini ada LKPD lembar kerja peserta didik tentang apresiasi karya seni. Dari gambar di sini, coba kalian perhatikan dulu gambar di depan, gambar yang di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalian perhatikan dulu dan lakukan kegiatan apresiasi seni sesuai dengan poin-poin atau pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Setelah itu kalian diskusikan tentang kerjaan dari individu-individu dan digabungkan nanti menjadi kelompok. Ya. Jadi kalian berpikir terlebih dahulu secara mandiri. Setelah itu kalian bekerja kelompok. Sekarang mulai untuk mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah seperti biasa, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang maju? Halimatunisa dan saya Nurul. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain diperhatikan ya. Ya, Pak. Serius ya, jangan ketawa-ketawa. Kalau anggap ini kalian belajar mental, belajar diskusi di depan umum. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa makna yang terkandung dalam karya seni montase tersebut? Keras suaranya. Karya seni montase di atas menggambarkan tentang pertempuran animasi baik dan animasi jahat. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya tersebut? Kurang menarik karena animasinya masih tercampur antara animasi yang hidup di laut dan di darat. Menurutmu bagaimana? Bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Karya seni tersebut akan lebih menarik jika animasi jahat melihat merusak. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Seharusnya animasi laut tidak ditampilkan dalam karya seni tersebut. Dah? Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Bagus enggak tadi? Bagus? Cukup menarik dan cukup bisa untuk menjawab apresiasi dari karya seni tersebut ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Perwakilan kelompok 2, Asti dan Anissa. Suaranya agak keras ya, jadi teman-temannya bisa kedengeran. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Udah? Kelompok 1 ada yang menanyakan? Ataupun saran buat kelompok 2? Ada? Nggak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Udah ya? Nah, dari kegiatan diskusi tersebut secara sadar ataupun tidak sadar, ketika kalian menjawab keempat pertanyaan dalam LKPD ini, sama halnya kalian sudah melakukan apresiasi terhadap karya seni. Kalian sudah mulai bisa mengkritik dari sebuah karya seni tersebut. Nah, sekarang sumber belajar tadi mana tadi? Sumber belajarnya. Nah, di situ ada soal evaluasi di halaman terakhir. Silahkan kalian kerjakan. Balik ke tempatnya masing-masing dulu. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi dalam sumber belajar halaman terakhir ya. Di situ ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ayo kerjakan secara sungguh-sungguh dan serius agar hasil kalian dalam kegiatan belajar ini bisa. Ya, kalau sudah selesai silakan kumpul di depan. Kita sudah melakukan kegiatan diskusi dan sudah melakukan kegiatan apresiasi. Nah, semua seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai, materi pada hari ini pun sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Alin? Karya seni muntase, terus tentang kegiatan apresiasi karya seni. Nah, apresiasi ini mungkin kalau kalian dengar itu masih sangat asing dan sangat awam ya. Nah, agar kalian lebih bisa menjiwai tentang apresiasi karya seni, silakan nanti kalian buat artikel di rumah, cari apresiasi seni dari beberapa karya seni yang ada di dalam internet ataupun dalam koran ataupun majalah ya. Paham? Kalau sudah paham silakan kalian berdoa dulu dipimpin oleh Haji Kamisa. Semoga kalian lebih semangat lagi belajar. Bapak kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.